Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Basnas, kita jumpa kembali dalam podcast Bincang Basnas. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali ingin mengobrol terkait isu-isu hangat yang sekarang viral di akhir-akhir ini ya. Mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini kita nanti akan membahas tema terkait masalah MBG ya. Alhamdulillah nanti dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Beliau adalah, langsung saja kita kenalan, kita sapa. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Silakan Pak Haji untuk nyapa dulu pada sahabat Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baznas. Kita kembali lagi bertemu dengan Bincang bersama Baznas. Kali ini topiknya adalah MBG. Makan bergizi gratis ya pokoknya. Iya betul, program Topik makan yang gratis. insya Allah kontroversial dan moga-moga apa yang kita obrolkan bisa ya memberi masukan, wawasan kepada yang mendengarkannya. Agar supaya bagaimana kita bisa menyikapinya dan bagaimana MBG ini sebenarnya merupakan sebuah potensial untuk bisa digali zakat, infak, dan sedekahnya. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengobrolkan MBG yang bahkan dulu sempat viral ya, bahwa ada isu negatif bahwa dana zakat digunakan untuk membantu program MBG ya. Mungkin kita akan mengetahui bagaimana penjelasannya karena beliau dalam kesempatan kali ini narasumber kita adalah salah satu ketua Basnas di Kabupaten Cirebon. Mungkin beliau akan sedikit menjelaskan apakah benar isu dana zakat itu digunakan untuk membantu program-program MBG ya. Mungkin kita dengarkan dulu penjelasan dan paparan beliau untuk lebih jelasnya. Mangga silakan Pak Haji. Terima kasih. MBG bukan Mas Bahlil ganteng ya. Iya itu. MBG ini makan bergizi gratis adalah merupakan program pemerintah Presiden Prabowo ya, yang tujuannya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, untuk menghapuskan stunting di Indonesia yang masih banyak ya. Jadi ini barangkali merupakan terobosan ya, dan tentunya sebelum kita membahas tentang zakat, infak, sodakohnya Pak Koim, punten ini saya ya tentunya yang namanya memberi makan kepada fakir miskin, apalagi tujuannya adalah untuk menghapuskan stunting, adalah program yang sangat-sangat mulia. Dan ini perlu kita dukung. Ya barangkali mungkin yang kontroversial kan dalam tata caranya, mekanismenya, kemudian dana yang digunakan. Malah tadi ada sempat keluar isu atau muncul isu bahwa dana zakat, infak, sodako akan digunakan untuk program MBG dan lain sebagainya. Sekarang isunya bagaimana dana pendidikan digunakan untuk MBG dan lain sebagainya. Emang ini isu-isu yang kontroversial, yang saya pikir kalau program MBG-nya itu ya tentunya ini satu perjuangan dengan Bazdas lah, karena Bazdas juga tujuan menghimpun zakat, infak, sodako adalah untuk mensejahterakan mustahik untuk menghapus stunting di bumi Indonesia tercinta ini. Jadi kita lepas dari itu ya, lepas dari kontroversi tentang MBG, tapi bagaimana kaitannya dengan MBG itu sendiri. Saya pikir MBG ini merupakan program andalannya Pak Presiden ya, sehingga kita tahu bahwa dananya memang disediakan oleh APBN bahkan mencapai triliunan rupiah kan. Triliunan rupiah, bahkan katanya satu hari itu 1 triliun kan. Tinggal dikali aja setiap hari 365 triliun kan. Saya pikir ya itu mah tidak perlu menggunakan dana zakat, infak, sodakoh saya pikir. Saya pikir isu atau yang viral bahwa dana MBG akan digunakan untuk dana infak, zakat, infak, sodako akan digunakan untuk MBG, saya pikir tidak benar. Tidak, meskipun tadi ya untuk memberikan mensejahterakan masyarakat miskin juga itu merupakan salah satu fokus yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten ya, Baznas selaku pengelola dana zakat, infak, sodako dari masyarakat. Ya, itu tadi sedikit penjelasan untuk menepis bahwa dana zakat
diperbantukan untuk mensukseskan program MBG. Jadi sudah ada alurnya masing-masing, bahwa MBG itu melalui APBN yang disediakan oleh pemerintah, sedangkan dana zakat dikelola oleh mandiri oleh Basnas ataupun lembaga amil zakat untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan asnafnya. Jadi itu sahabat Basnas ya. Jadi tidak benar kalau misalkan ada isu yang mengatakan kalau dana zakat digunakan untuk membantu program MBG. Jadi tolong sahabat Basnas jangan termakan isu ya. Baik Pak Haji, kita lanjut ya. Apakah penerima manfaat MBG dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat dalam kondisi seperti apa ini? Kalau misalkan ternyata mungkin Basnas ingin membantu ataupun ingin ada instruksi ataupun kita kan nggak tahu ya namanya kebijakan pemerintah, misalkan bahwa Basnas diinstruksikan untuk membantu untuk program MBG misalkan. Baiklah, selama ini setahu saya bahwa program makan bergizi gratis itu diberlakukan secara universal ya. Iya, Jadi sepertinya mungkin karena mengejar target, iya, dana sudah disediakan dari dana APBN sehingga MBG itu diberikan kepada semua barangkali ya, iya. semua anak usia Tanpa sekolah pemilahan ya. tanpa pemilahan, bahkan yang sekolah-sekolah yang kaya dan lain sebagainya juga Iya. selama ini ya Mendapatkan. bahkan katanya yang seharusnya daerah 3T ya, Iya, bahkan betul. prosentasinya justru lebih sedikit. Ya, kalau dilihat dari sininya sebenarnya apakah kemudian dana zakat infak sodako bisa digunakan untuk MBG, ya ini jadi pertanyaan. Kira-kira target MBG siapa ini? Kalau secara universal seperti itu tentunya ya berarti ya paling tidak klop dengan asnaf yang kita sebut sebagai fakir miskin. Karena dana zakat infak sodako hanya diperuntukkan untuk fakir miskin. Jadi, tapi kalau misalnya katanya akan ada evaluasi tentang MBG dan katanya akan dikhususkan kepada mereka yang tidak mampu dan lain sebagainya. Saya kira penerima MBG ya bisa menjadi mustahik zakat. Tapi kalau masih seperti yang dulu, saya pikir belum bisa gitu. Belum bisa karena ya banyak juga orang-orang mampu dan lain sebagainya. Jadi begitu ya sahabat Basnas. Jadi untuk sementara memang untuk menerima manfaat MBG itu belum dikategorikan sebagai mustahik zakat, karena kita mengetahui bahwa penerima manfaat itu semuanya menyeluruh, tidak ada pemilahan sama sekali ya. Baik, berikutnya, apakah dengan adanya program MBG ini Pak Haji ya, apakah bisa menjadi pintu masuk bagi Basnas, yang mana dalam bahasa kan ada yang namanya pemberdayaan ekonomi gitu ya. Apakah nanti bisa ini sebagai pintu untuk kita bekerja sama dengan pihak MBG untuk pemberdayaan ekonomi kepada mustahik-mustahik ataupun kepada UMKM, sehingga menjadi pemasok ataupun menjadi penyuplai bahan makanan kepada MBG. Ya, baik. Ini sebenarnya sesuatu yang menarik dan perlu kajian mendalam ya. Iya. Jadi pernah juga diseminarkan oleh Basnas Pusat. Jadi salah satu tujuan sampingan barangkali ya, tujuan utamanya MBG itu kan mengatasi stunting, tapi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian di masyarakat, yaitu dengan terbentuknya usaha-usaha kecil. Seperti kemungkinan kan tentunya MBG kan butuh sayur-sayur, butuh telur, kemudian daging ayam, pasok beras dan lain sebagainya. Nah itu kalau itu kemudian bisa menstimulan perekonomian di sebuah daerah dengan cara tentunya ya. Tapi ini sampingan ya. Artinya perlu karena kebutuhan sudah ada sehingga mungkin terbuka orang-orang yang miskin mungkin bisa kita bina, kita berdayakan ya. Kita latih sehingga mereka menjadi pemasok apa yang dibutuhkan oleh dapur MBG. Nah, kalau dalam titik ini sebenarnya Basnas ya tentunya secara nasional, Basnas Kabupaten juga sebenarnya ingin untuk dilibatkan, maksudnya. Dilibatkan artinya gini, Basnas sendiri kan punya program-program pemberdayaan ya, seperti di Kabupaten Cirebon sendiri kan ada program peternakan ayam telur. Nah, bagaimana agar supaya mustahikin atau penerima manfaat program ayam petelur ini bisa lebih dimantapkan lagi usaha mereka, bisa di-push lagi sehingga betul-betul menjadi pengusaha produktif dan kemudian
telur yang dihasilkan itu bisa memasok ke ke MBG ya. Jadi kita tidak lagi merasa susah untuk pemasarannya ya. Yang biasa kita menjadi kendala itu kan penyerapan dari hasilnya itu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada MBG siap untuk menerima binaan-binaan Basnas, maka tentunya program ini akan lebih diintensifkan dan kapasitas produksinya bisa ditingkatkan, dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi penerima manfaat yang dalam hal ini adalah fakir miskin yang kita bina. Mungkin dalam kesempatan kali ini mungkin apakah kita ya sebagai atau sahabat Basnas ya boleh tahu apakah dari Basnas sudah ada beberapa mungkin sektor pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Basnas, mungkin untuk mengetahui, untuk memberikan informasi pada sahabat Basnas bahwa Basnas sudah melakukan pemberdayaan ke beberapa titik. Mungkin Pak Haji, silakan Pak Haji. Alhamdulillah, jadi dalam program pemberdayaan kita tadi ada program ayam petelur ya, peternakan ayam petelur. Memang kapasitasnya belum besar. Ya. Itu telur negeri atau telur? Nah, ya memang yang di tuh ayam-ayam Arab, sehingga telurnya telur obat itu ya. Tapi kayak itu ayam kampung gitu ya. Ya saya pikir ya kalau misalnya dari MBG misalnya membutuhkan telur ayam biasa, ya mungkin bisa kita, ini merupakan salah satu ya maksudnya ladang yang menarik untuk bisa dikolaborasikan, disinergikan antara Basnas dengan MBG. Kita juga punya pemberdayaan yaitu berupa peternakan kambing. Balai ternak itu ya? Balai ternak Balai ternak ini adalah merupakan dikelola secara terintegrasi, sehingga mungkin kalau kebutuhan daging kambing tentunya daging kambing karena kita ternak kambing, tapi juga karena dikelola secara terintegrasi sehingga dari mulai pakan sampai kotoran hewannya itu kita manfaatkan. Jadi kotoran hewan itu juga kita gunakan untuk bercocok tanam, pupuk organik. Nah, oleh karena itu, untuk bercocok tanam, kalau misalnya sudah ada sinergi dengan pengelola MBG, maka bisa jadi mungkin nanti bercocok tanam jenis-jenis sayur-sayuran yang mungkin dibutuhkan oleh MBG. Dan itu saya pikir merupakan satu ladang yang menarik, dan saya pikir ini merupakan sebuah kesempatan ya kita bisa bersinergi dengan MBG untuk program-program pemberdayaan. Untuk balai ternak itu di mana Pak Haji? Tempatnya Pak Haji? Balai ternak itu di Tegal Karang. Oh, desa Tegal Karang ya? Tegal Karang. Kita punya balai ternak di Tegal Karang. Alhamdulillah sudah dikelola 2 tahun ini, dan alhamdulillah sudah menghasilkan hasil yang lumayan lah. Sudah bahkan bisa kemarin juga berinfak ya? Ya, sudah berinfak. Jadi para peternaknya itu sudah masuk dari awal mula orang-orang yang mustahikin ya, yang perlu kita bantu, tapi karena dalam 2 tahun ini balai ternaknya berkembang sehingga mereka sudah menjadi mungfikin. Ya. Belum muzaki ya? Belum ya, baru munfik ya. Ya seharusnya bisa juga muzaki itu. Bertahap. Cuma kan ada ini balai ternaknya apakah yang harus dizakati ternaknya atau apakah itu zakatnya zakat niaga. Cuma karena pertimbangan fikih inilah kemudian masuk zakat niaga, di mana nisabnya itu kan nisab emas. Sedangkan harga emas sekarang lagi mahal. Jadi mungkin belum sampai nisab emas, tapi kalau dari jumlah ternak sebenarnya sudah lebih dari 40. Cuma kan ternaknya nggak diangon gitu, nggak digembalakan. Salah satu syarat untuk zakat ternak itu kan harus as-saimah itu. Ya, jadi itu ya sahabat-sahabat Basnas. Jadi tadi ada informasi bahwa Basnas Kabupaten sudah punya balai ternak. Silakan nanti kalau misalkan sahabat-sahabat Basnas kalau ingin mencari kambing untuk kurban ataupun akikah, silakan tadi mengunjungi balai ternak. Tadi alamat sudah disebutkan di Desa Tegal Karang, atau tinggal menghubungi admin Basnas. Silahkan ya, nanti untuk masalah silahkan nanti informasi terkait bisa dihubungi melalui admin. Kemudian juga tadi kalau misalnya MBG nih di Kabupaten Cirebon, kalau misalnya ada berapa, misalnya sekali dalam 1 tahun lah nyembelih satu kambing aja, satu MBG, bisa pesan tuh ke Basnas Kabupaten Cirebon. Itu kan berarti jelas penyerapan ya. Jadi bisa bersinergi lah dengan program MBG gitu ya.
Dan itu juga sudah menjadi sebuah tujuan dari Basnas, adalah slogannya adalah memunfikkan atau memuzaikan mustahik. Itu salah satu program pemberdayaan Basnas Kabupaten Cirebon ya. Baik Pak Haji ya, apakah dengan keberadaan MBG ini justru bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat Pak Haji? Bisa tidak kira-kira? Mungkin tidak ada korelasinya langsung ya, Iya, tapi iya. apakah kemudian MBG wajib berzakat? Saya pikir gini, jadi eh, dalam ayat Al-Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi berzakatlah dari hasil usaha Usaha. kalian. Jadi saya dengar bahwa usaha MBG itu merupakan usaha yang Menjanjikan. menjanjikan kelihatannya. Iya. Saya tidak punya MBG jadi nggak Yang tahu. isu-isu yang Iya, itu katanya kan per hari 6 juta per Pak hari Haji, 6 itu. juta. Bayangkan saja kalau per hari 6 juta kali 30 kan berapa tuh? 20 hari. 20 hari. Oh, Kan berarti kan 5 per minggu 120 5 hari. juta ya. Iya. 120 juta kali 12 bulan kan. Bulan. Itu bayangkan itu berarti penghasilan yang sudah mencapai satu nisab. Satu nisab. Ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah penghasilan yang sudah mencapai nisab, kalau misalnya pengelola MBG itu adalah muslim, ya berarti kewajibannya untuk memberikan Berarti zakat apa itu Pak Haji? zakatnya. Ya, zakatnya zakat Niaga. penghasilan berarti Penghasilan niaga, apa ya. niaga itu? Penghasilan Oh, juga, penghasilan. ya. Zakat penghasilan, ya. Jadi Jadi lumayan sekali ya kalau misalkan. iya, lumayan sekali. Itu satu MBG kan? Satu MBG. Kalau ada berapa MBG di Kabupaten Cirebon, saya pikir bagus. Nah, ada di beberapa kabupaten itu katanya pengusaha-pengusaha MBG itu membuat asosiasi, dan salah satu keputusannya itu mereka sepakat untuk menyalurkan zakat infak sodako dari hasil MBG-nya itu ke Basnas daerah. Dan saya pikir kalau misalnya ada pendengar sahabat Basnas yang juga punya mitra MBG itu ya. mitra MBG mungkin bisa disondingkan ke mereka, mangga. Kalau forum misalnya MBG itu sudah bisa menghasilkan penghasilan, ya semua penghasilan itu adalah ketika sudah mencapai satu nisab dan sudah haul ya, hasil dari 1 tahun kok kemudian mencapai satu nisab, maka ya harus ada kewajiban berzakat. Nah, kalau sudah berzakat berarti jangan lupa ingat zakat, ingat Basnas. Terima kasih sahabat-sahabat Basnas. Malah kalau nggak berzakat nanti MBG-nya nggak berkah loh. Betul ya. Baik, sahabat-sahabat Basnas, itu tadi sedikit kesimpulan ya yang kita dapatkan bahwa kesimpulan pertama adalah dana zakat tidak digunakan untuk membantu program MBG ya sampai saat ini ya. Kemudian yang berikutnya bahwa di dalam Basnas Kabupaten Cirebon ada program pemberdayaan zakat. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mitra MBG dan kita bisa bersinergi dalam rangka untuk menjadi pemasok barang ataupun penyuplai kebutuhan MBG ya. Dan terakhir tadi ya sudah disampaikan oleh Ketua Basnas bahwa penghasilan MBG bagi yang punya MBG ataupun mitra MBG ini kalau melihat dari yang kita tahu di internet ataupun yang sudah viral itu per hari 6 juta, berarti kalau hitungan nisab penghasilan ataupun zakat penghasilan sudah mencapai nisab, maka ada kewajiban sebagai muslim adalah untuk membayar zakat. Mungkin itu sebelum kami tutup, kami mintakan closing statement dari Pak Haji. Maka Pak Haji silahkan. Baiklah, tentunya kepada para pengusaha, mobil khusus tentunya ya pengusaha MBG atau mitra MBG yang apabila memang penghasilannya sudah mencapai satu nisab ya berarti seharga 80 gram emas, ingat sudah ada kewajiban untuk berzakat, dan ketika ingin menunaikan zakatnya salah satu lembaga yang mungkin bisa dipercaya adalah Basnas. Insya Allah Basnas Kabupaten Cirebon dapat melayani para muzaki. Kalau misalnya sulit untuk ke sini, tinggal telepon saja untuk pelayanan jemput zakat. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Basnas. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan, penjelasan, ngobrol-ngobrol MBG ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast Bincang Basnas ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga bisa meningkatkan kesadaran diri kita sebagai muslim untuk membayar zakat
sesuai dengan ketentuan, dan kalau tidak bisa berzakat, berinfak. Silakan, kantor Basnas buka setiap hari, bisa langsung kantor ataupun bisa melakukan rekening, transfer, atau mungkin bisa melakukan konsultasi apabila mungkin ada hal-hal yang memang perlu untuk dikonsultasikan. Juga ada layanan-layanan jemput zakat. Kami selalu membuka, dan juga apabila ada sebuah pertanyaan-pertanyaan, silahkan kirimkan ke bagian admin ya. Mari kita tutup podcast Bincang Basnas kali ini. Mari Pak Haji kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.